Oke. Siap, salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Jadi apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita di saat ini, kita akan dahulukan dengan doa. Jadi sebelum mulai, kita berdoa, satu orang siswa maju ke depan untuk memimpin doa di depan sini. Dan doa nanti sesudah Tuhan Allah berkata yang berkata dan berada di surga, tetapi kami percaya ada bersama dengan kami. Di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan berkat yang Tuhan selalu nyatakan di setiap langkah hidup kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan mengantarkan ke tempat ini untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, baik sebagai guru, terlebih kami sebagai siswa. Kami Tuhan dan kami semua supaya keberhasilan yang kami terima agar tercipta manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih berguna untuk Tuhan. Inilah doa yang selalu kami bawa kepadamu dan nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu nasional. Di undang berdiri dulu. Langsung dipimpin oleh adik Nisha. Siap. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ridho di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan. Setelah ini Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ayo semua. Semua. Jadi untuk hari ini 6 orang siswa hadir semua. Jadi bagus, berarti tidak ada yang sakit kan? Jadi kalau sakit atau apa harus minta izin supaya guru tahu keadaan siswa. Nah, di saat ini kita lagi bertemu di hari ini dan di minggu yang lalu kita pernah belajar coding dan kecerdasan artifisial, dan di saat ini kita kembali lagi Ibu mengajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, Ibu harap semua siswa di sini semangat datang ke sekolah, kan? Ada sarapan semua? Ada. Semangat hari ini? Semangat. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Sudah. Tidak ada yang apa? Loyo. Toh? Berarti kalau sudah datang ke sekolah itu sudah siap untuk belajar. Semangat. Tentunya semua sudah sarapan. Nah, jadi semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan bertanya materi yang pernah Ibu berikan waktu lalu, materi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Judulnya adalah konsep dasar berpikir komputasional. Jadi siapa yang masih ingat itu materi lalu? Ada yang masih ingat? Apa itu berpikir komputasional? Apa? Berpikir secara apa itu? Secara komputer apa lagi? Memecahkan masalah kan? Iya. Ya. Ada berapa konsep dasar? Empat. Apa? Coba sebutkan dulu. Saya masih apa? Dekomposisi, Mana
selalu dan dibuat dalam kelompok. Semua sudah mengerti, berarti masih ingat itu pelajaran yang telah belajar waktu minggu lalu. Nah, di sini sebelum Ibu akan memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian AI dengan bahasa sederhana. AI itu adalah kecerdasan artifisial. Dua, peserta didik mengidentifikasi contoh kecerdasan artifisial. Yang ketiga, peserta didik mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian yang keempat, peserta didik memberikan contoh nyata AI di sekitar mereka. Nah, jadi itu adalah tujuan yang akan kita ikuti bersama. Nantinya ada materi tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Jadi hari ini berbeda materinya dengan yang lalu. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan menunjukkan satu buah video. Kita lihat apa ini di video ini. Jadi ini adalah sebuah video yang Ibu tunjukkan. Menurut kalian, apa yang kalian lihat dalam video ini? Apa? Coba satu-satu. Apa yang kalian lihat? Apa? Alat penyedot debu. Apa lagi? Apa dia? Alat pembersih. Apa lagi? Apa dia? Alat cerdas. Apa lagi? Apa Natalia? Alat bisa membersihkan rumah. Apa Madin? Apa? Alat pengepel. Apa sama Alex? Alat pembersihan. Marlin? Alat bisa membersihkan rumah. Semua yang dijawab kalian berenam adalah benar. Tapi di situ Ibu akan bertanya, alat itu kan tadi dibilang alat mesin. Apakah alat itu adalah mesin cerdas? Ya. Kenapa dibilang mesin cerdas? Karena dia tidak dikendalikan oleh manusia. Karena dia tidak dikendalikan oleh manusia. Kenapa dia bisa berjalan sendiri? Karena sudah diprogram. Apa? Karena sudah diprogram kecerdasan. Karena sudah diprogram. Apa Misha? Diprogram sesuai kecerdasan manusia. Apa Alex? Apa? Tiba-tiba, biasa kan kalau kita pakai itu alat namanya vakum. Jadi alat pembersih debu, kotoran yang ada di lantai. Jadi sebelum biasanya kalau vakum kita lihat ada yang cuma yang pakai panjang di alat, jadi ada debu langsung dicolok, langsung kita yang pakai itu alat seperti sapu kan. Jadi ini yang kita lihat, alat ini dia bisa berjalan sendiri tanpa remote, tanpa apapun itu, dia bisa berjalan sendiri. Nah, tentunya itu ada sensor dalam alat tersebut sehingga dia bisa berjalan sendiri. Itu adalah robot pembersih atau robot vakum untuk membersihkan lantai atau debu. Nah, jadi Tora akan belajar kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, cara kerja KA. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Jadi perhatikan semua, apa itu kecerdasan artifisial?
Kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Jadi KA, terang singkat KA, kecerdasan coba, kecerdasan artifisial. Jadi adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi semua perhatikan apa yang dijelaskan. KA atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Yakni dia berpikir, belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan seperti manusia. Contohnya apa tadi kalau ada lihat? Robot vakum. Jadi dia bisa apa? Apa di situ? Dia bisa meniru manusia. Orang kan bapel lantai, toh manusia membersihkan debu. Dia bisa meniru. Dia bisa berpikir. Kenapa dia bisa berpikir? Di situ tidak ada debu. Di sana ada debu. Dia bisa kesana kemari kan? Jadi di sana ada debu, dia akan menuju ke arah kanan atau ke kiri. Nah, jadi adalah teknologi yang memungkinkan mesin dengan apa itu? KA, teknologi yang memungkinkan mesin untuk apa? Meniru kecerdasan manusia, yakni berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan seperti manusia. Itu DP arti. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial belajar dari data. Jadi ini KA ini tidak seperti mesin biasa. Mesin banyak kan? Jadi dia tidak seperti mesin biasa bisa melakukan satu tugas tetap. Contoh apa kalau mesin biasa tuh? Kalau mesin cuci kan? Berarti dia hanya bisa mencuci. Kalau itu yang dikendalikan oleh manusia kan? Jadi dia tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Jadi semakin banyak data yang ia pelajari, semakin banyak kemampuannya. Jadi bukan dia ada karena dia belajar juga seperti manusia. Jadi mesin saja belajar, apalagi manusia kan? Kita sebagai siswa banyak pengetahuan yang kita dapat karena kita banyak belajar. Jadi itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa ini? YouTube. Coba lihat. YouTube ini bisa merekomendasikan video yang kita sukai berdasarkan riwayat tontonan. Toh, apa itu gambar apa? Lagu apa? Berarti di video ini yang bersangkutan dia hobi menonton apa? Tabula balet. Berarti itu yang sangat viral kan? Nah, jadi setiap orang yang menonton itu, orang buka YouTube yang timbul pertama adalah video tabula balet. Berarti YouTube juga bisa merekomendasikan kepada kita, kan? Itu adalah contoh kecerdasan artifisial di YouTube. Kemudian Google Translate. Jadi semakin akurat dalam menerjemahkan. Contoh Google Translate ini dari bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris orang translate ke bahasa Indonesia. Jadi itu adalah salah satu kecerdasan artifisial, no? Google Translate. Sama aja pakai Google Translate kalau tidak mengerti bahasa Inggris. Nah, jadi karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Jadi ini Google Translate ini dia bisa mentranslate semua bahasa dalam seluruh dunia. Jadi ini karena dia terus belajar dari teks yang digunakan. Kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan, itu buatan manusia. Kemudian kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi di sini bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ini belum tentu dia pengerjaannya bagus, tidak bermasalah, tetapi dia ada kesalahan dan ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian di sini juga ada Google Maps.
Tahu Google Maps? Tahu. Tahu. Semua sudah tahu Google Maps. Tentu aplikasi seperti Google Maps mungkin salah memperkirakan waktu tempuh. Jadi setelah banyak yang menggunakan jalan yang sama, ia bisa memperbaiki dan memprediksikan. Dulu mungkin orang ibu masih belum pakai ini, tapi sekarang ini sudah pakai ini ada tuh. Ya. Mungkin 4 orang di wilayah sini di Sanya belum bisa karena belum mungkin ada cuma sampai di wilayah tertentu. Kemudian KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Jadi kecerdasan artifisial bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut dengan algoritma. Lalu kan belajar berpikir komputasional, ada algoritma. Dengan algoritma ini KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang dia pelajari. Jadi itu. Nah, cara kerjanya coba perhatikan di sini. Yang pertama, kumpulkan data. Di sini ada robot. Ini maksudnya robot. Misalnya banyak foto ikan. Atau mengumpulkan foto ikan. Jadi dia mendeteksi ini bukan ikan kan? Ini apa? Sampah. Ini ikan. Dia tangkap foto ikan. Jadi belajar dari data. Jadi dia membedakan ini ikan atau bukan. Ini bukan. Lewat dia tangkap ini kan. Ada permainan, dia tangkap ini. Kemudian hasilkan prediksi, tebak gambar ikan atau sampah. Jadi dia bisa menebak mana ikan, mana sampah. Sampah itu ada permainan. Kemudian, jadi di sini ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di sini mesin cerdas ini bisa belajar dan bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian contohnya Google Assistant dan robot penyapu atau vakum yang telah kita lihat di awal pelajaran tadi kan? Ya. Berarti mesin cerdas ini apa-apa kira-kira selain robot vakum, Google Assistant. Tahu Google Assistant makasih sering pakai kan? Apa lagi? Apa? Cici boleh. Apa Face ID apa lagi? Apa? Meta AI. ChatGPT itu berarti sering digunakan kan? Baru Google Translate juga contoh kan? Jadi ini lagi ibu kasih sebuah video. Ini salah satu contoh mesin cerdas. Ini namanya adalah mobil Tesla. Apa Tesla? Mobil apa? Tesla. Coba perhatikan mobil ini ada orang? Tidak. Coba lihat. Dia bisa mengendarai sendiri tanpa manusia. Berarti apa yang dikendalikan? Robot. Dia seperti robot. Dia berjalan sendiri. Sudah? Satu kali lagi ibu tanyakan. Apa ini mobil Tesla? Jadi ini adalah dia bisa memarkir sendiri. Dia bisa mendeteksi ada mobil di belakang dan di samping atau di depan. Dia akan berhenti ketika berada di belakang mobil. Coba perhatikan. Itu ibu ambil di sebuah akun. Jadi ibu cuma ambil ini hanya sebuah contoh. Berarti tadi seberapa? 2. Akun mobil Tesla. 3. Apa lagi? Selain itu. Apa? Sudah. Google Assistant sudah. Tadi apa lagi selain itu? Ada lagi kalau jam tangan yang seperti ibu pakai ini dia masuk smart watch. Jadi dia masuk juga karena dia bisa mendeteksi apa? Jantung manusia. Jadi kita kalau pakai olahraga dia bisa mendeteksi berapa langkah yang kita tempuh selama berapa jam itu. Jadi dia bisa mendeteksi di jam ini. Dia bisa mendeteksi detak jantung juga. Jadi ibu ini pakai smart watch. Salah satu jam yang disebut dengan smart watch. Berarti jam pintar kan? Smart. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian apa lagi? Pernah lihat apa-apa? Smartwatch, apa lagi? Kalau
Masuk. Jadi dia pakai Face ID, toh bisa mengenali wajah. Misalnya buka kunci pakai Face ID, HP-nya bisa dibuka pakai Face ID. Ada di sini atau pakai sidik jari? Ada Iya, Face ID ada lagi. Nah, kemudian itu adalah contoh mesin cerdas. Mesin non cerdas, dia hanya ikut perintah. Berarti contoh salah satu kalkulator. Kalkulator itu manusia yang kendalikan kan, gitu. 1 ditambah 1. Oh, Ya. kemudian ada kipas angin. Kalau kipas angin itu berputar, dia berputar karena apa? manusia Di apa dia? Dicolok ke listrik kan? ya Jadi sehingga dia bisa berputar. Apalagi blender kan? ya Dia bisa berputar karena dia dicolok di listrik. Radio apa lagi ya? Televisi. Tapi sekarang juga ada televisi yang sudah canggih kan? ya Mungkin televisi ada 2 versi. Kalau televisi yang kita pakai di rumah mungkin itu masih non cerdas, kan? Tapi kalau di luar sana sudah pakai yang cerdas. Nah, itu adalah contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sampai sini ada yang belum ngerti? Sudah ngerti? ya udah Nah, di sini macam-macam kecerdasan artifisial. Jadi buat komputer paham bahasa. Berarti ada tadi apa? Google Translate. Kemudian speech recognition atau mengerti suara atau Siri DP istilah ini. Jadi image recognition atau kenal wajah di Facebook kan. Jadi ini adalah macam-macam. Kemudian kecerdasan generatif, bikin gambar, musik, cerita. Apa yang namanya ini? Sekarang soal apa? Viral kan? Setiap buka di Facebook, di media sosial, semua orang sudah DP foto selain, bukan seperti asli. Jadi orang ubah di mana? ChatGPT, di mana lagi? Di Gemini itu. Jadi itu yang dipakai itu adalah kecerdasan artifisial. Itu adalah macam-macam kecerdasan artifisial yang orang pakai sekarang. Contoh, ibu kasih PR, mungkin di rumah ibu tidak tahu pakai apa? ChatGPT, pakai apa lagi? Gigi, apa lagi? Google, Meta AI, semua itu dipakai. Itu adalah kecerdasan artifisial. Jadi itu AI itu artifisial, kecerdasan buatan. Itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Itu adalah contoh-contohnya. Jadi ada batasan dari KA. Tidak punya perasaan. Robot ada perasaan? Tidak. Kalau manusia kan bisa menangis, sedih, tapi robot tidak punya perasaan. Dia hanya kalau dia bekerja. Ada robot juga dia seperti manusia kan, membantu pekerjaan yang ada di rumah. Kemudian bisa salah kalau datanya salah, berarti jaga error kan? Jadi yang semua yang di apa itu benar. Hanya kerja sesuai data yang ada. Jadi hanya misalnya kalian cari ini jawaban ini, kalian cari ini, kita mencari ini di sini. Jadi dia hanya memberikan jawaban sesuai dengan kerja data yang ada di robot tersebut, aplikasi. Nah itu adalah kebatasan. Bukan semua orang harus cari di Google, ChatGPT. Jadi berusaha. Sudah mengerti? Jadi setelah ini ibu akan membagi dalam jadi 2 kelompok. Satu kelompok itu ada 3 orang kan. Nanti kalian akan mengerjakan LKS dalam bentuk games. Di sini kalian akan mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti ada gambar yang ibu akan taruh di sini dan kalian akan tempel mana non cerdas, mana yang mesin cerdas. Oke, sekarang untuk membuat kelompok, hitung 1, 2, 1, 2. Coba hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Oke. Jadi di sini, coba perhatikan dulu. Jadi permainan games ini kalian akan mengelompokkan
cerdas dan non cerdas. Contoh di sini, Ibu tempel televisi di sini, kan? Jadi dua kelompok itu berlomba untuk siapa yang paling cepat mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi mau tempel. Boleh? Boleh. Sudah mengerti? Sudah. Oke, berdiri di posisi semula. Sudah siap? Sudah. Jadi tempel di bagian sini ya. Ya. Oke. Ibu hitung 1 sampai 3 kalau sudah satu orang kalau selesai kembali dan lanjut orang kedua. Begitu dan seterusnya. Boleh? Oke. 1 2 3. Balik ke tempat. Jangan lari, awas. Di mana awas yang salah tempel? Alek, apa itu Bang Ana? Atas. Dia. Lihatnya kawanannya. Yes. Lihat ada yang salah, perbaiki. Sudah. Nah. Habis sekarang. Kelompok 1 mulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil. Nama saya Jangan Bangunnya. Nama saya Natalia Amalia Basasue. Nama saya Marni Morin. Oke, siapa yang menjelaskan? Cerdas. Mobil Tesla, Google Translate, kamera wajah, baku, dan Jam apa? Smartwatch. smartphone. Oke, jangan tertawa. Kemudian yang di bawah, mesin non cerdas. Kipas angin, televisi, motor, Apa? blender, radio, dan kalkulator. Kalkulator. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Michi Mariana Talu dan saya Lara Fabia Alexander Yohanes Abram. Oke. Mesin-mesin yang masuk di mesin cerdas. Jelaskan mesin apa itu yang sudah ditempel? Mobil Tesla, Apa? jam smartphone, ChatGPT, Apa? mesin vakum, Baru? aja, Google Translate, Oke, itu masuk dalam mesin cerdas. Kemudian yang di bawah? kalkulator, TV, radio, blender, motor, dan kipas angin. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Setiap kelompok sudah mengelompokkan mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Jadi di sini ada 6 mesin cerdas dan di bawah mesin non cerdas ada 6. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mengerti mana itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Dari hasil pembelajaran kita di hari ini, Ibu akan bertanya kira-kira apa dia bermanfaat bagi orang kehidupan bulan UKT. Apa manfaat kecerdasan artifisial bagi kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa menjelaskan? Bisa belajar dengan mudah, bisa belajar dengan mudah, apa lagi? Apa yang orang pakai sehari-hari? Apakah dia bermanfaat atau tidak bagi kita? Bermanfaat. Bermanfaat. Apa?
mesin vakum, membersihkan lantai, apalagi sempak, ChatGPT untuk apa nih? Biasa Jadi cari pelajaran, apalagi Google Translate kan, mobil Tesla, ini mungkin di Indonesia di wilayah kita belum ada, tapi di Jakarta mungkin sudah ada kan. ya. Jadi mungkin ini banyak bermanfaat bagi kehidupan kita. Kecerdasan artifisial adalah apa tadi? Teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan apa? Manusia. Jadi di sini kecerdasan manusia yakni apa? Berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Coba kalian buat dalam bahasa kalian sendiri apa itu kecerdasan artifisial. Coba sama boleh sebutkan apa itu kecerdasan artifisial. Pakai bahasa sendiri, sederhana gitu. Coba, apa aja pengertian? Apa itu kecerdasan artifisial dari belajar dari pertama sampai akhir? Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan atau teknologi? Apa teknologi yang memungkinkan apa? Teknologi yang memungkinkan. Coba. Apa? teknologi yang memungkinkan berpikir seperti manusia. Teknologi yang memungkinkan untuk berpikir seperti manusia. Boleh. Apa lagi? Apa? Teknologi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah. Boleh. Apa lagi? Teknologi yang membantu apa? Bisa berpikir, Apa lagi? Memecahkan masalah. Membuat keputusan seperti apa? Manusia. Nah, jadi semua sudah mengerti. Dan di saat ini ibu akan membagi LKS. Jadi di sini tugas kelompok. Jadi tugas kalian di sini adalah yang pertama, apa manfaat dari kecerdasan artifisial dari adanya mesin cerdas? Berarti apa yang bermanfaat karena adanya mesin cerdas? Buat dalam bahasa kalian sendiri kan? Kemudian nomor 2, di sini nomor 2 agak lain jawaban. Jadi pertanyaan. Nomor 2, gambarlah sebuah mesin cerdas dan manfaatnya bagi kamu. Jadi ini menggambar mesin cerdas versi kalian. Kira-kira di kehidupan yang akan mendatang kalian akan membuat mesin cerdas seperti apa? Oke, langsung ya. Langsung bekerja. Ini kelompok 1. Oke. Ini kelompok 2. Oke, untuk kedua kelompok sudah selesai mengerjakan? Sudah kelompok. Sekarang kita masuk dalam presentasi. Jadi perwakilan dari tiap kelompok untuk maju dimulai dari kelompok 1 atau 3 orang maju di sini. akan mempresentasikan hasil kami. 1. Apa manfaat kecerdasan artifisial dari adanya mesin cerdas? Dari ChatGPT kita bisa belajar dan mengerti semua pelajaran dengan mudah. Ada robot vakum yang bisa membersihkan lantai, mobil Tesla yang bisa bergerak sendiri supaya penggunanya tidak lelah. Nomor 2, gambarlah sebuah mesin cerdas dan manfaatnya bagi kamu. Saya menggambar pesawat. Iya. Saya menggambar pesawat yang namanya adalah AIJ. Setuju, Bu. Setuju. Dia bisa bergerak sendiri supaya aman untuk pengguna dan penumpang. Oke, mana ditunjukkan? Oke, ini robot yang dibuat oleh kelompok 1, robot di masa depan. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa manfaat kecerdasan artifisial dari adanya mesin cerdas? Bisa memudahkan kita para warga bumi untuk bekerja. 2. Gambarlah sebuah mesin cerdas dan manfaatnya bagi kamu. Di sini kami menggambar robot AI untuk membantu menjaga bayi. Mana? Oke, berarti Misha membuat robot untuk menjaga bayi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi ada gambar robot di masa depan. Kelompok 1 gambar pesawat tanpa awak kan. Jadi kalau kelompok 2 dia gambar robot
babysitter. Iya. Jadi banyak, berarti itu suatu impian ingin membuat robot seperti itu. Nah, jadi dari awal sampai sekarang pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, menurut kalian pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Nah, menarik. Tentu semua bersemangat kan? Iya. Jadi semua Ibu ya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi pembelajaran kita di sini tentunya ada manfaat bagi kita setiap hari. Nah, dengan demikian Ibu akan menyimpulkan materi kita di saat ini. Kita dapat disimpulkan bahwa kecerdasan artifisial bukan hanya sekedar program komputer biasa AI yang memiliki kemampuan. Jadi coba perhatikan, kecerdasan artifisial bukan hanya sebuah komputer atau program komputer biasa yang memiliki kemampuan untuk belajar, kemudian beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Nah, semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat dalam memberikan solusi atau memecahkan masalah. Jadi dari pembelajaran hari ini tolong tangkap dari kecerdasan artifisial ini, dia juga dapat membantu dalam memecahkan masalah. Tentu ini sebuah program atau komputer, dia berpikir sebagai sekedar program, dia bukan cuma sekedar komputer atau program, tapi dia juga memiliki kemampuan. Toh, kecerdasan AI ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam mengenal pola, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Jadi kesimpulannya, walaupun dia cerdas, apa? Dia tidak seperti apa? Manusia. Jadi walaupun dia cerdas, tapi dia tidak seperti manusia secara alami. Jadi dia hanya bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Jadi dia hanya bekerja sesuai data dan instruksi yang diberikan. Jadi dia berbeda dengan manusia. Ada yang ingin bertanya? Ya. Tentunya pembelajaran kita ini juga bermanfaat bagi kehidupan kita setiap hari. Dengan penggunaan kecerdasan artifisial atau AI, disingkat AI kan, itu bisa bermanfaat bagi kalian sebagai peserta didik. Nah, di saat ini pembelajaran kita sampai di sini dan kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu yang akan datang. Jadi kita akan masuk di modul 4. Jadi bakal mengajar modul 4, dan sebelum kita menutup pembelajaran kita di saat ini, bukan bertanya, ada yang ingin bertanya? Ya. Tidak? Sudah mengerti? Sudah. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Satu orang siswa untuk maju ke depan. Oke. Teman-teman masih berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang kami alami sepanjang hari. Sekarang kami akan pulang, kami mohon Tuhan melindungi kami supaya kita di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan. Terima kasih.